Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum al-amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-halatu tsaniyatu alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'i fid dini walakin tashtaghilu biwadha'ifil ibadati minadh-dhikri wat tasbihi wal qiraati was sholati fadzalika min darajatil abidin wasiyaris sholihin wa takunu aydan bidzalika minal faizin. Ini masih lanjutan pembagian waktu setelah kita mengerjakan sholat duha, supaya dibagi menjadi 4. Yang pertama sudah kita pelajari, sekarang yang kedua. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, tahapan yang kedua boleh. Allah taqdira, bahwa kamu tidak mampu ala tahsilil ilmi, untuk menuntut ilmu an-nafi'i yang bermanfaat, fid dini, di dalam agama, walakin tashtaghilu, akan tetapi kamu sibuk, biwadha'ifil ibadati, dengan macam-macam ibadah, minaz zikri, yaitu zikir, wa tasbihi, dan baca tasbih, wal qiraati, dan baca Al-Quran, was sholati, dan membaca sholawat. Fadzalika, maka itu semua min darajatil abidina, termasuk derajat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wasiyaris sholihina, dan perjalanan orang-orang yang solih. Wa takunu, dan adalah kamu aidan pula,
bidzalika dengan amalan itu minal faizin termasuk orang yang beruntung. Jadi keadaan yang kedua, bagian yang kedua setelah kita mengerjakan sholat duha, seandainya kita tidak bisa ngaji gitu, mau ngaji nggak ada waktu atau mau ngaji nggak ada yang ngajar setelah sholat duha, apa yang mesti kita kerjakan? Yang mesti kita kerjakan ialah walakin tashtaghilu biwadhaifil ibadah minaz zikri, yaitu supaya kita sibuk dengan macam-macam ibadah selain ngaji. Contohnya minaz zikri, yaitu zikir. Jadi dianjurkan setelah sholat duha, kalau memang tidak ada pengajian, kita supaya zikir ingat pada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman, ingat dengan yang namanya zikir, tatma'innu, bisa jadi tenang, al-qulubu, yang namanya hati. Jadi dengan zikir hati bisa tenang. Dengan zikir hati bisa tenang, begitu. Maka di sini diterangkan minaz zikri, dari zikir. Zikir. Terus kalau zikir apa yang dibaca terserah. Mau tasbihnya, mau sholawatnya, mau istighfarnya, silakan zikir. Tuh. Apa benar dengan zikir hati bisa jadi tenang? Benar. Bukan dengan duit, bukan. Kadang-kadang kalau ada orang punya duit banyak justru tidak bisa tenang. Duitnya segepok, banyak, malam nggak bisa tidur. Kedengaran tikus lagi gigitin pintu, krek, 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 disangkanya rampok. Wah, rampok datang. Begitu. Padahal tikus. Nggak bisa tidur tuh, sebab banyak duit. Tapi kalau dengan zikir bisa tenang. Mau tidur misalnya zikir malam nih, mau tidur zikir, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca sholawat, baca istighfar tuh. Baca surah Al-Ikhlas. Tenang hati. Jadi firman Allah ini bisa dipraktekkan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah yang namanya hati bisa jadi tenang. Ini ayat bisa dipraktekkan. Kapan? Setelah pulang dari ngaji ini. Caranya ya setelah pulang dari ngaji ini, sudah makan malam, kan udah pulang dari sini berarti udah sholat isya. Udah makan malam, sudah sikat gigi, udah bersih-bersih gitu kan. Langsung berangkat ke tempat tidur. Sudah berangkat ke tempat tidur, selonjorin kaki itu. Rebahan sambil zikir. Yang dibaca nggak usah panjang-panjang, ayat kursi kepanjangan tuh, sholawat kamilah kepanjangan, cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, cukup itu, cukup. Berapa kali? Nggak usah banyak-banyak, 1000 saja. Saya yakin sebelum sampai 1000 hati sudah tenang. Kok tenang? Iya, ketiduran. Kan tidur jadi tenang. Itu tenang, hatinya tenang. Saking tenangnya itu ada orang misalnya datang, bang, ini ada emas 1 kilogram, saya kasih kamu, nggak mau nerima. Saking tenangnya itu. Itulah zikir. Maka senanglah zikir. Gitu. Di sini juga begitu. Sudah sholat duha, kayak zikir. Zikir. Wa tasbihi, dan membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dipanjangkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Tasbih itu kata Nabi ringan di mulut. Subhanallah. Begitu kan, ringan kan? Tapi berat di timbangan nanti di padang mahsyar. Timbangan amal kita yang bagus, kan ada timbangan jelek dan timbangan
bagus. Yang bagus itu yang baik akan berat. Nah kalau timbangan kita yang baik itu berat, berarti ahli surga itu. Ahli surga. Begitu. Jadi tasbih itu mudah dan ringan di mulut, tapi berat dalam timbangan. Mari kita senang baca tasbih gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih. Tuh tasbih. Wal qiraati dan bacaan Al-Qur'an. Dianjurkan juga untuk baca Quran. Baca Quran. Bacalah Quran. Belum lancar, biar lancar dibaca. Belum bisa sama sekali, belajar. Sadar kita belum bisa baca Quran, ingin baca Quran, ya belajar. Jangan nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar. Ya Allah, jangan. Belajarlah. Nabi menyatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Tuh, Nabi berkata begitu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran. Jadi kalau kita mau mempelajari Al-Quran tentang bacaannya, tentang isi kandungannya, itu kita termasuk orang yang baik. Termasuk orang yang baik. Maka mari kita baca Al-Quran. Belum bisa kita pelajari. Pelajari Al-Quran harus pakai guru. Harus pakai guru. Belajar sama guru. Tuh Al-Quran. Nah setelah kita bisa membaca Al-Quran, kata Nabi, wa 'allamahu dan mau mengajarkan. Kita sudah bisa baca Al-Quran sendiri, ajarkan tuh. Kepada siapa? Ah, terutama kalau kita punya anak, ajarkan tuh bacaan Al-Quran pada anak kita. Panggil, nah, sudah sholat maghrib? Iya, sudah. Ngaji yuk. Sama siapa ngaji? Ya sama babe, sini. Belajar. Mulai dari ikroknya tuh, ikrok 1, 2 sampai ikrok 6. Kalau ikroknya itu bagus bacaannya sampai ikrok 6, insya Allah pindah ke Al-Quran bagus. Iya, baca Al-Quran. Anak kita ajarkan. Istri kita punya istri belum bisa baca Quran, ajarin. Ajarin. Oh beruntung kalau kita punya anak. Nggak usah banyak-banyak, anaknya 12 misalnya. Ada yang punya anak 12. Sekarang jarang ya orang punya anak 12. Anaknya nggak usah banyak-banyak 12. Diajarkan Al-Quran. Bisa semuanya. Istri diajarin Al-Quran. Baca Quran bisa. Sang suami beruntung. Beruntungnya bagaimana? Maaf. Manakala sang suami meninggal, anaknya yang 12 itu bisa baca Quran semuanya. Istrinya bisa baca Quran. Oh, dibacakan Al-Quran tuh sang suami yang meninggal. Dibacakan Yasin, dibacakan surah yang lainnya. Didoakan, ya Allah. Tuh. Anaknya baca Al-Quran, istrinya baca Al-Quran. Wah, beruntung banget tuh, beruntung. Begitu ya. Maka di sini pun dianjurkan wal qiraati dan baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan sampai kita nggak mau baca Al-Quran. Kadang-kadang ada orang Quran punya, gaduh untuk Quran. Kata orang Sunda ya, gaduh. Seberaha? Oh ayat 10. Oh 10, jualan kali ya. Quran ada 10, tapi nggak pernah dibaca. Sayang. Ada orang punya Quran bang, punya. Coba lihat, kasih tahu tuh. Qurannya masih bagus bang, iya. Udah berapa lama dibeli ini Quran? Udah 9 tahun. Udah 9 tahun bang. Punyanya berapa? Cie, apa cie? Setunggal, apa setunggal? Hiji, 1. Orang Madura bilang stong, Madura dibilang Madura. Ada orang Madura, biasanya ada orang Madura sini. Stong. Punya cuma 1.
Dimiliki udah 9 tahun, masih bagus Qur'annya. Oh, masih bagus. Nggak lecek sama sekali. Nggak ada hitam-hitam bekas dibuka. Yang tanya sebab paham dengan Al-Quran, mana Quran yang sering dibaca dan Quran yang tidak pernah dibaca, langsung yang tanya nebak. Bang, pasti abang nggak pernah baca Quran kan? Loh, kok tahu? Tuh, tahulah. Dari mana taunya? Kan rumah kamu jauh dengan saya. Tahunya dari Quran ini, bang. Katanya Quran ini udah dimiliki 9 tahun. Tapi masih begitu bagusnya, ya Allah bang. Tandanya abang nggak pernah baca Quran kan? Iya, nah itu. Jadi punya Quran nggak pernah dibaca, manfaatnya ya nggak ada. Quran yang ada manfaatnya dibaca. Malam hari baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Surat Al-Mulk juz 29. Nabi menyatakan siapa yang membiasakan baca surat Al-Mulk setiap malam bebas dari siksa kubur. Bebas dari siksa kubur. Tuh, surat Al-Mulk. Mari kita baca Quran. Gitu ya. Iya. Jadi Quran 9 tahun dimiliki masih bagus banget, tandanya nggak pernah baca Quran. Maka Quran yang bagus itu Quran yang lecek. Kok yang lecek? Iya, sering dipegang-pegang jadi lecek. Punyanya cuma satu, sering dibaca kan jadi lecek. Apalagi udah 9 tahun baca terus tuh. Dan lagi maaf, ujung Quran ini, ujung lembaran sini, kalau dibuka tuh kadang-kadang licin begitu kan? Kalau licin pakai apa? Pakai apa ya? Pakai apa ini? Ludah kan? Iya, pakai ludah. Tuh, biar nggak licin. Lama-lama ini hitam, ujungnya sini ini hitam lama-lama. Oh begitu toh? Iya. Jadi Quran yang bagus adalah Quran yang lecek. Sebab sering dibaca, begitu, masya Allah. Itu Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan ajarkan Quran itu pada yang perlu. Kita punya anak, ajarkan Al-Quran. Kita punya istri, ajarkan Al-Quran. Begitu kan? Ada anak tetangga datang, Babe, saya ikut ngaji boleh? Oh boleh, alhamdulillah, alhamdulillah, senang. Begitu. Ada yang ikut ngaji, anak tetangga, senang kita. Alhamdulillah, anak tetangga ikut ngaji. Begitu. Masya Allah. Apalagi yang ngaji itu banyak. Tiap sore datang misalnya mau ngaji. Oh bagus banget. Itulah yang dinamakan ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi, manusia kalau sudah meninggal dunia putus amal perbuatannya kecuali 3. Yang satu saya sebut, yaitu ilmu yang bermanfaat. Walaupun itu yang ngajar Al-Quran tadi waktu di dunia, udah meninggal kan? Udah meninggal, dikubur. Orang Kebon Siri dikuburnya di karet. Udah meninggal. Tapi sebab waktu hidup mau ngajar Al-Quran pada anak muridnya, dapat pahala terus tuh. Dapat pahala terus. Apalagi muridnya misalnya punya murid lagi. Muridnya punya murid lagi terus. Oh, pahalanya luar biasa itu. Maka kalau ada pesantren, pondok pesantren, muridnya banyak, ribuan, diajarin Al-Quran, diajarin ilmu agama, fikihnya diajarkan, tauhidnya diajarkan, tasawufnya diajarkan tuh. Paham tuh murid-murid. Kiainya udah meninggal. Terus pahalanya ngalir terus itu ilmu bermanfaat, itu ilmu yang bermanfaat, begitu ya. Itulah Al-Quran. Maka mari kita senang baca Al-Quran. Di samping itu wassalati, dan membaca sholawat. Dianjurkan kita baca sholawat. Baca sholawat banyak-banyak. Orang yang banyak sholawat itu nanti dekat dengan Nabi, kedudukannya dekat dengan Nabi di sorga. Inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku
Tempatnya dua di surga nanti dekat dengan aku. Aktsaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak baca sholawat. Baca sholawat. Banyak-banyak baca sholawat. Sholawat kamilah boleh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tubta bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal hamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Boleh. Salat munjiah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, dan seterusnya. Banyak jenisnya. Banyak macamnya itu. Salawat. Salat Badar boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat apa itu? Salawat Badar. Karena ilmu orang hebat berjasa kepada umat, iman tauhid jadi kuat, tendang jauh setan ke barat. Karena ilmu orang jadi hebat, iman tauhid jadi kuat. Ada setan menggoda, tendang. Iya, itu karena ilmu. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, digoda setan gampang. Begitu. Makanya harus ngaji. Makanya kita ngaji. Sudah tua baru mengaji, rasa malu akan terjadi. Baca huruf tak jelas lagi karena tak punya gigi. Begitu ya. Ya udah kakek baru ngaji kan, ya Allah baca hurufnya susah, sebenarnya giginya nggak ada, begitu. Maka kalau bisa kita ngaji dari awal, dari muda. Bagaimana Pak Ustaz, saya udah kadung tua begini 50 tahun mau ngaji, bagaimana? Ngaji bagus, tapi nggak fase saya, gigi saya udah rontok, semampunya nggak apa-apa, gitu. Begitu memang kalau sudah tua baru mengaji ya, iya. Ya Allah, mau ngaji susah, udah tua. Matanya semakin lamur, uban putih bagai ditabur. Enggan makan selain bubur, sebentar lagi masuk kubur. Begitu ya? Ya Allah, kalau sudah udah tua kan mata semakin lamur ya. Uban putih, ya Allah, bagai ditabur putih. Enggak makan selain bubur. Kenapa? Ya giginya susah. Dikasih ayam digoreng, keras banget, nggak jadi. Rendang keras juga nggak jadi. Bubur masuk. Nah kalau udah begitu sadar, sebentar lagi masuk kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat apa tadi Pak namanya? Salawat Badar. Tahu yang ngarang? Yang ngarang tahu? Nggak tahu? Saya kasih tahu mau. Yang ngarang Kiai Haji Ali Mansur. Ali Mansur, iya Ali Mansur. Tahun berapa itu? Sebelum 65. 1960-an kira-kira itu. Kiai Haji Ali Mansur, iya. Orang mana tuh? Asli Jember. Tahu Jember? Di mana Jember? Jawa Timur, asli Jember, cuma bermukim di Banyuwangi. Oh, mukimnya di Banyuwangi, iya. Dia memang alim. Karangan kitabnya banyak.
Dia dulu mesantrennya di mana? Mesantren di Lirboyo, Kediri. Ada pesantren Lirboyo di Kediri. Mondok di situ. Doa alim pulang. Terus mukimnya di Banyuwangi. Di antara karangannya itu sholawat badar. Kok dikarang sholawat badar? Untuk mengimbangi, maaf, dulu ada Partai Komunis Indonesia, disingkat apa? PKI. Komunis punya nyanyian, khususnya dinyanyikan oleh Gerwani, genjer. Ada yang paham? Yang tahun 65 udah gede, paham tuh. Genjer. Pemuda PKI namanya Pemuda Rakyat. Kalau pemuda NU namanya Pemuda Ansor, begitu ya? Ansor. Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Kiai itu karang sholawat badar. Waktu sudah selesai dikarang, belum diomongkan ke jamaah. Orang satu kampung malam itu kok mimpinya bareng, mimpinya sama. Dalam mimpian ada yang bilang, kamu besok datang ke rumahnya Kiai Ali Mansur. Kiai Ali Mansur mau punya hajat. Yang punya kambing bawa kambing, yang punya ayam bawa ayam, yang punya duit bawa duit, yang punya beras bawa beras. Kok mimpinya sama orang satu kampung? Begitu bangun, saya mimpi begini, saya mimpi begini. Akhirnya, ya yuk kita bawa apa yang kita punya, bawa. Kiai Ali Mansur bingung. Ada apa ini begini? Ada apa? Enggak, saya tadi malam mimpinya begini. Ini sama mimpi. Akhirnya banyak sekali itu bahan makan yang dibawa. Duitnya juga diterima. Banyak sekali. Hari itu, maaf. Pendiri Majelis Taklim Kuitang siapa namanya? Siapa? Habib Ali itu, ada yang paham tuh. Habib Ali itu. Sekarang Ali juga tapi cucu udah. Ibuyut malah buyut sekarang. Habib Ali dengan Habib banyak sekali tiba-tiba berkunjung ke rumah Kiai Haji Ali Mansur di Banyuwangi. Berkunjung. Begitu berkunjung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, diterima. Alhamdulillah, Habib datang. Banyak rombongannya. Udah duduk, udah ngomong ngalor ngidul gitu. Habib Ali langsung ngomong, Kiai, coba bawa sini karangan sholawatnya. Kaget tuh, Kiai Ali Mansur kaget. Sholawat yang mana, Kiai? Ya Habib. Sholawat itu yang dikumandangkan. Bagus gitu. Saya karangannya banyak, tapi yang mana ya? Coba diambil semuanya, Akhirnya diambil. Nah ini. Sholawat badar, iya. Dia terheran-heran, Kiai Ali Mansur. Begini Bib, saya padahal belum ngomong kepada siapapun, apalagi ke orang lain. Ke keluarga saya juga belum ngomong bahwa saya punya karangan sholawat badar. Kok Habib sudah tahu terlebih dahulu? Saya sudah tahu, ada yang ngasih tahu. Siapa Habib? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuh. Allah yang ngasih tahu. Geleng kepala, subhanallah. Habib sudah tahu terlebih dahulu tuh. Akhirnya dikasih, ini gue. Ya ini yang saya tanyakan. Coba dilakukan. Dilakukan oleh Kiai Haji Ali Mansur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Begitu Kiai kata Habib. Alhamdulillah. Akhirnya Habib ngomong, tanggal sekian hari Ahad, Kiai datang ke rumah saya di Kuitang, Jakarta Pusat. Untuk apa, Bib? Sholawat ini Kiai dendangkan nanti di sana di pengajian saya. Ada pengajian di rumah saya. Nanti kalau didendangkan jadi semuanya mendengar semuanya, bisa tiru. Baik kalau begitu. Insya Allah saya datang katanya. Nah akhirnya bagaimana? Habib dengan rombongan datang ke situ. Tuh. Akhirnya dimasak
makan dengan apa yang dibawa oleh masyarakat itu. Kambingnya dipotong, ayamnya dipotong, semuanya dimasak untuk jamu tamu-tamu. Begitu. Itulah. Kok bisa tahu begitu ya Habib? Itulah ilmu kewalian begitu ya, ilmu kewalian. Ya, sebab Habib Ali itu termasuk waliyun min auliyaillah. Wali termasuk wali dari wali-wali Allah, begitu. Kalau kita wali bukan kita. Wali murid. Iya, wali murid. Wali murid, iya. Wali murid. Anaknya cuma satu, ya cuma sekali jadi wali murid itu. Atau wali nikah, begitu. Iya, Pak RW jadi wali ya. Iya, Pak RW jadi wali nikah. Begitu tuh, Masya Allah. Jadi di sini ada wassalati dan membaca sholawat. Kita dendangkan sholawat ya. Ya Allah. Terus. Fadzalika, maka amalan itu min darajatil abidin, termasuk derajat orang-orang yang beribadah. Wasyari sholihin, dan perjalanan orang-orang yang solih. Jadi perjalanan orang solih mau zikir, mau tasbih, gitu. Baca tasbih, zikir, qiraah, baca Quran. Jangan ditinggal tuh zikir. Tasbihnya ditinggalkan, oh rugi. Baca Quran nggak pernah, rugi gitu. Maka tentang tasbih saja Rasulullah pernah wanti-wanti pada istrinya namanya Aisyah. Satu saat malam hari, istri Nabi namanya Aisyah mau tidur. Mau tidur Nabi, silakan. Saya mau ke masjid dulu, mau beribadah. Cuma saya pesan pada kamu ya. Iya. Pesan apa? Jangan kau tidur sebelum kamu tamat Al-Quran. Kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu ibadah umroh. Umroh. Jangan kamu tidur sebelum baca umroh. Terus ketiga, jangan kau tidur sebelum kamu menjadikan semua nabi termasuk saya memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada kamu. Yang ketiga. Dan yang keempat, jangan kamu tidur sebelum kamu menjadikan semua orang beriman, orang mukmin redha kepada kamu. Silakan 4 perkara ini kerjakan. Nanti kalau 4 perkara ini kamu sudah kerjakan, boleh tidur. Saya mau ke masjid dulu ya. Oh iya Nabi. Nabi ke masjid. Ibadahnya Nabi lama di masjid. Istrinya terbengong-bengong, nggak boleh tidur sebelum khatam Quran. Nggak boleh tidur sebelum ibadah umroh. Nggak boleh tidur sebelum menjadikan para nabi memberikan syafaat. Nggak boleh tidur sebelum para orang mukmin redha pada aku. Bingung tuh, berat banget ya. Akhirnya nggak tidur-tidur. Udah lama Nabi pulang. Begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget Nabi, belum tidur. Belum Nabi, habis tugasnya berat. Berat? Iya. Masa berat? Iya kan nggak boleh tidur sebelum khatam Quran. Oh maksudnya begini. Jangan kau tidur sebelum khatam Al-Quran. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Kalau kamu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Ikhlas bagaimana? Bagaimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali berarti dapat pahala seperti membaca Al-Quran 1 kali tamat. Sekali khatam. Oh begitu Nabi. Iya, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Ringan Nabi, emang ringan. Oh iya. Terus kedua kalinya Nabi, jangan kau tidur sebelum ibadah umroh. Umroh kan harus ke Mekah. Kita dari Madinah nih, malam hari begini lagi bagaimana? Jarak antara Madinah ke Mekah kan, iya Madinah ke Mekah kan jauh. Apalagi zaman itu belum ada kendaraan, bingung. Akhirnya Nabi nerangin, begini. Kalau kau baca tasbih banyak-banyak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak. Jangan cuma 2. Itu dapat pahala seperti ibadah umroh. Bisa enggak tasbih? Bisa. Nah baca. Oh begitu toh Nabi? Iya. Baca.
Terus yang ketiga Nabi, jangan kau tidur sebelum kau jadikan para nabi, termasuk suami saya ini, kata Aisyah, akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat pada saya. Wah, bagaimana caranya gitu? Caranya dengan baca sholawat. Oh gitu. Bagaimana sholawatnya? Kata Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Begitu. Baca terus, baca. Oh begitu Nabi. Iya. Bisa enggak? Bisa, bisa. Terus yang keempat Nabi, jangan kau tidur sebelum kau jadikan semua orang mukmin redha kepada kamu. Tuh bingung saya Nabi, masa saya suruh datang ke rumah setiap orang mukmin malam begini? Takut saya. Kata Nabi, gampang itu. Jadi bagaimana Nabi? Bacakan istighfar, mintakan ampun tuh orang mukmin. Masa nggak redha dimintakan ampun? Saya punya salah misalnya, ada kawan, mudah-mudahan Ahmad Haiti dimaafkan dosanya oleh Allah. Masa saya nggak redha? Saya senang kan? Senang. Bacalah istighfar. Bagaimana istighfarnya Nabi? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu istighfarnya. Dimintakan ampun masa enggak redha? Orang mukmin, astaghfirullahaladzim, aku minta ampun pada Allah yang Maha Agung. Li untuk diriku, wali walidayya dan dua orang tuaku, wali ashabil huquqil wajibati alayya dan orang yang mempunyai hak pada aku, orang yang berbuat baik padaku lah misalnya itu. Wali jamil muslimin wal muslimat dan semua orang muslim laki perempuan, wal mukminin wal mu'minat dan orang mukmin laki perempuan. Itu dimintakan ampun. Redha mereka, senang mereka. Bisa, kata Nabi pada istrinya. Bisa loh begitu. Nah, baca. Akhirnya dimulai dari surat Al-Ikhlas dibaca, sholawat dibaca, terus baca tasbih dibaca, baca istighfar dibaca. Begitu. Di sini ada tadi tasbih, wa tasbih dan tasbih. Oleh karena itu kita ambil pelajaran juga. Walaupun itu wasiat atau pesan Nabi kepada Siti Aisyah istrinya, boleh kita amalkan. Kita kalau sudah nyelonjorin kaki, bacalah surat Al-Ikhlas berapa kali tadi? 3 kali. Sudah itu baca apa lagi? Tasbih. Baca tasbih. Sudah baca tasbih, baca apa lagi? Sholawat. Sudah baca sholawat? Istighfar. Tidur. Kalau dicolek sama istri, ya dicolek ya tanya aja ada apa. Itu aja, ya kan? Ada apa? Gitu. Enggak, jauh banget sih. Oh enggak. Gitu. Begitu orang dicolek masa diam aja. Meneng mawon, boten kenging, kata orang Jawa begitu ya. Iya itu baca istighfar begitu tadi, tasbih baca, sholawat baca, sholat Al-Ikhlas baca. Masya Allah, insya Allah tidur kita nyenyak dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya, dijaga oleh Allah. Jadi amalan itu tadi adalah min darajatil abidina, yaitu derajat orang-orang yang beribadah, wasyaris sholihin, dan perjalanan orang-orang yang soleh. Wa takunu aidon bidzalika minal faizin. Kalau kamu mengamalkan itu tadi, minal faizin, termasuk golongan orang yang beruntung. Masya Allah, beruntung ya. Iya beruntung. Mau baca Quran, mau baca tasbih, mau baca sholawat, zikir yang lainnya dibaca. Wah beruntung sekali begitu tuh. Nah itulah pengajian kita pada malam hari ini ya. Insya Allah nanti malam Ahad akan datang kita teruskan al-halatus tsalitsah, yaitu keadaan yang ketiga. Sebab ini mau dibaca langsung juga panjang sekali, belum sampai titik nanti sudah isya. Jadi sampai di sini dulu. Isyanya jam berapa sekarang? Sebentar lagi. 1 menit lagi. Nah itu makanya sampai di sini dulu. Insya Allah malam Ahad akan datang, bisa disambung kembali. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Iya, dan akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi ifdari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.